Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai terjadinya Perang Teluk Pertama. Nah, Perang Teluk Pertama adalah bentuk konfrontasi politik dan militer yang melibatkan antara negara Irak dan negara Iran. Nah, perang ini berlangsung pada tahun 1980 hingga tahun 1988 di kawasan Teluk Persia. Oleh karena itu, perang antara Irak dan Iran sering disebut sebagai Perang Teluk Pertama. Nah, terjadinya Perang Teluk Pertama ini, yaitu antara Irak dan Iran, disebabkan oleh adanya masalah yang kompleks dan saling berkaitan antara kedua negara. Nah, beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Teluk Pertama ini, yaitu yang pertama, adanya konflik antara etnis Arab, yaitu Irak, dan etnis Persia, yaitu Iran. Kemudian yang kedua, yaitu konflik antara mazhab Sunni, ya, jadi terjadinya konflik antara orang-orang Sunni dengan orang-orang Syiah. Kemudian yang ketiga, yaitu pengaruh konflik sejarah kedinastian yang terbesar di dalam Islam, yaitu antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang keempat, Presiden Irak Saddam Hussein menentang revolusi Islam di Iran karena dianggap dapat menyebabkan instabilitas ekonomi dan politik di Irak. Kemudian yang terakhir, yaitu sengketa wilayah perbatasan negara antara Irak dan Iran. Kemudian selanjutnya, kronologi terjadinya Perang Teluk Pertama diawali dengan invasi pasukan Baghdad ke wilayah Iran pada tanggal 22 September 1980. Dalam buku berjudul Barah Timur Tengah yang ditulis pada tahun 1991 yang dikarang oleh Muhammad Riza Shihbudi, beliau mengatakan bahwasanya sengketa perbatasan dari instabilitas politik Iran mendorong Saddam Hussein untuk melancarkan invasi ke wilayah Khuzestan yang merupakan lumbung minyak Iran. Dan Presiden Iran, yaitu Ayatollah Khomeini, membalas serangan Irak dengan mengerahkan ratusan ribu relawan dan tentara veteran. Dengan pasukan tersebut, ia mampu menyudutkan pasukan Irak dan mampu membalikkan keadaan pada Perang Teluk Pertama. Sehingga dalam Perang Teluk Pertama, Irak mendapatkan dukungan dari Arab Saudi, Kuwait, Eropa, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, Iran juga mendapatkan dukungan dari negara Timur Tengah seperti Suriah, Libya, dan Yaman Selatan. Dan pada tahun 1982, perang antara Irak dan Iran mengalami kebuntuan, di mana kedua belah pihak mampu saling menggagalkan serangan satu sama lain di wilayah perbatasan mereka. Nah, pada perkembangannya, Ayatollah Khomeini berusaha untuk terus melanjutkan perang dan meruntuhkan rezim Saddam Hussein yang berada di Irak. Akan tetapi, usahanya ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh kuatnya pertahanan dari pasukan Irak, sehingga serangan-serangan pasukan infanteri Iran dengan mudah dihalau oleh kekuatan udara Irak yang sangat superior ketika itu. Nah, adapun dampak dari Perang Teluk Pertama ini adalah, berakhirnya ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi tuntutan gencatan senjata antara Irak dan Iran. Dan pada tanggal 17 Juli 1988, Irak dan Iran menyetujui resolusi PBB dan secara resmi Perang Teluk Pertama pun berakhir. Dalam buku Sejarah Timur Tengah jilid pertama tahun
2012 karya Isawati ya. Dia mengatakan bahwasanya Perang Teluk Pertama ini membawa dampak yang sangat besar bagi aspek sosial, ekonomi, dan politik masyarakat internasional. Di mana beliau mengatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyebabkan fluktuasi harga minyak dunia. Kemudian yang kedua terjadinya krisis politik dan sosial di kawasan Timur Tengah. Kemudian yang ketiga yaitu terganggunya pelayaran internasional di kawasan Teluk Persia. Dan yang keempat yaitu menyebabkan kerugian yang sangat besar, yaitu sekitar 300 triliun dolar Amerika. Ini merupakan kerugian yang sangat besar sekali. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai terjadinya perang Teluk Kedua. Ya. Pasca Perang Teluk Pertama, yaitu pada tahun 1980 sampai 1988, kawasan Teluk Persia kembali bergejolak dengan pecahnya Perang Teluk Kedua, di mana perdamaian negara-negara kawasan Teluk Persia hanyalah sebatas imajinasi dari masyarakat di kawasan tersebut. Nah, Perang Teluk Kedua berlangsung pada tahun 1990 hingga 1991. Artinya perang ini hanya berlangsung selama 1 tahun. Dan perang ini berawal dari upaya invasi dan aneksasi Irak atas Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Nah, pada perkembangannya, Perang Teluk Kedua menjadi konflik antara Irak dan Amerika Serikat untuk mewujudkan ambisi ekonomi dan politis di kawasan Timur Tengah. Dalam buku Sejarah Timur Tengah jilid kedua yang terbit pada tahun 2013 karya Isawati ya, beliau mengatakan bahwasanya Perang Teluk Pertama memberi dampak yang luar biasa bagi kondisi ekonomi dan politik Irak. Pasca Perang Teluk Pertama, Irak mengalami krisis ekonomi dan politik yang disebabkan oleh utang luar negeri yang sangat besar. Dan beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Teluk Kedua ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, utang luar negeri Irak yang besar terhadap negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah. Kemudian yang kedua, yaitu kekecewaan Saddam Hussein terhadap negara-negara Timur Tengah yang dulu pernah beraliansi dengan Irak saat Perang Teluk Pertama, khususnya adalah Uni Emirat Arab dan Kuwait. Dan kemudian faktor yang ketiga adalah anjloknya harga minyak dunia karena adanya pelanggaran kebijakan OPEC yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab. Hal tersebut memperberat kondisi ekonomi Irak, memperberat kondisi ekonomi Irak sebagai negara yang bergantung pada penghasilan dari ekspor minyak. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor yang keempat, bahwasanya ambisi Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin dunia Arab. Artinya Saddam Hussein ini mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin dunia Arab. Itu adalah beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Teluk yang kedua. Adapun kronologi Perang Teluk yang kedua adalah Iran mulai melakukan invasi terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 dengan mengerahkan 100.000 personil, 2.000 tank dan beberapa jet pesawat untuk menyerbu Kuwait. Nah, Irak hanya membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk menguasai seluruh wilayah Kuwait. Nah, invasi Irak menyebabkan timbulnya korban jiwa dari masyarakat sipil serta kerusakan bangunan yang masif di Kuwait. Dalam buku Barat Timur Tengah yang terbit pada tahun 1991 karya Muhammad Rijah Syahbudi, beliau mengatakan bahwasanya Perang Teluk Kedua mengharuskan keluarga emir, yaitu keluarga Presiden Kuwait, dan sekitar 300.000 masyarakat Irak itu mengungsi ke Arab Saudi. Nah, invasi Irak terhadap Kuwait mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Seperti halnya PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa melakukan beberapa tindakan seperti membekukan kekayaan Irak, embargo senjata internasional terhadap Irak, serta memutuskan hubungan ekonomi dengan Irak.
Dan pada tanggal 29 November 1990, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut Irak untuk keluar dari Kuwait. Akan tetapi, tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh Irak. Dan pada tanggal 17 Januari 1991, pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat memborbardir instansi pemerintahan dan militer di Irak. Nah, penyerangan terhadap Irak terus berlangsung hingga 28 Februari 1991. Nah, pada tanggal tersebut, kekuatan militer Irak sudah mencapai batasnya dan Saddam Hussein pun menyetujui gencatan senjata. Dan ketika itu terjadilah peperangan antara pihak Irak dengan musuhnya. Nah, dampak perang Teluk Kedua ini adalah perang Teluk Kedua ini membawa dampak negatif bagi Irak dan beberapa negara Timur Tengah. Nah, adapun dampak-dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Irak dikucilkan di seluruh sektor kehidupan internasional. Kemudian yang kedua, adanya upaya menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein oleh organisasi. Kemudian yang ketiga, yaitu tersendatnya ekonomi Kuwait karena kehancuran tambang minyak. Kemudian yang keempat, ya, memanasnya iklim politik di kawasan Timur Tengah, seperti di Palestina dan di Mesir. Nah, inilah pembahasan sejarah kita pada hari ini, yaitu Perang Teluk Pertama dan Perang Teluk Kedua. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.